Barang bukti yang jumlahnya fantastis ditemukan di rumah ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Tapi hingga kini siapa pemiliknya belum juga terkuak. Febri sebelumnya sempat mengiyakan bahwa rumah di Sentul miliknya, namun tidak dengan barang bukti yang disita. "74 kg emas, uang miliaran rupiah, dan falas telah disita oleh penyidik. Namun siapa pemiliknya? Sejumlah barang bukti yang jumlahnya fantastis ini ditemukan di rumah ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Tapi hingga kini siapa pemiliknya belum juga terkuak. Pertanyaan itu hingga kini juga masih menjadi teka-teki. Kejaksaan Agung mengaku belum dapat memastikan kepemilikan emas batangan dan uang yang disita karena masih memeriksa barang bukti dan dokumen yang diserahkan Polri. Di sisi lain, beberapa waktu yang lalu, Febri Adriansyah sempat menyatakan bahwa rumah di Sentul memang miliknya, namun ia membantah jika emas dan uang tersebut adalah miliknya. Febri juga mengaku siap mempertanggungjawabkan asal-usul seluruh harta yang ditemukan. Penyidikan pun kini terus bergulir, dimulai dari Polda Metro Jaya dan Kortas Tipikor Polri, dan kini beralih ke Kejaksaan Agung. Tim Liputan iNews melaporkan. Untuk membahasnya sudah bersama kami peneliti Pukat UGM Zainur Rohmad dan Guru Besar Universitas Bhayangkara Prof. Hermawan Sulistyo. Selamat sore Bapak-Bapak. Selamat sore. Selamat sore. Baik, saya ke Prof. Hermawan terlebih dahulu. Prof. Kiki, sampai sekarang sejumlah barang bukti, yaitu termasuk juga 74 kg emas batangan, kemudian juga uang miliaran rupiah, ratusan miliaran rupiah bahkan, dan juga falas ini juga belum ditemukan siapa pemiliknya yang ditemukan di rumah ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Sebetulnya siapa ini pemiliknya dan apakah kemungkinan akan menyeret pihak-pihak lain, Pak? Kalau belum ditemukan, wong sudah ditemukan. Tapi pemiliknya belum diketahui, nggak mungkin juga. Hanya belum diumumkan. Diumumkan dan ditemukan itu beda jauh. Ditemukan wong barangnya ada, ininya ada. Kalau belum diumumkan, ya itu nunggu angin yang lewat ke arah mana, kan gitu. Karena itu kan semua orang nonton bagaimana digeledah, diambil emas batangan gitu. Jangan-jangan lebih satu, saya mau dikirimin satu itu meskipun penuh dosa kan gitu. Nah, jadi kalau saya bilang ini persoalannya bukan persoalan investigasi, persoalan menemukan atau investigasi terhadap siapa yang punya segala macam. Hanya masalahnya untuk diumumkan kan pertimbangannya banyak. Pertimbangannya banyak. Kalau orang rakyat biasa kan maunya begitu ketemu kayak begitu udah didor aja, hukum mati. Masalahnya kalau langsung didor mati, dia nggak bisa ngomong lagi temannya siapa, kan gitu. Nah, sekarang yang dikejar kan teman-temannya siapa? Pertanyaannya juga, pertanyaan lanjutannya adalah kalau temannya sudah diketahui juga, bisa diumumkan enggak? Kalau teman-temannya itu gajah, si kucing Timtas Tipikor ini kan nggak bisa makan, kegedean gitu. Jadi lebih baik gajah diserahkan ke singa. Nah, ini yang terjadi dengan penyerahan Timtas Tipikor ke kejaksaan. Sementara kejaksaan juga penuh pertimbangan lah. Kenapa? Diserahkannya kan pasti ke Jampitsus lagi, Jampitsus yang baru. Nah, pertanyaannya adalah, penyidik-penyidiknya kan masih penyidik-penyidik yang lama. Katakanlah semua diganti, mau nggak mereka menetapkan milih pasalnya segala macam nanti pada mantan atasannya? Ya kalau sudah mantan,
jangan-jangan masih bekerja untuk atasannya yang ditangkap itu. Wong sekian lama menduduki Jampitsus dan begitu masif jaringan itu gitu. Oke. Baik, Pak Zainur, bagaimana Anda melihatnya? Ini berarti kalau kita menyimak Prof. Kiki tadi, bukannya belum diketahui tapi belum diumumkan saja soal kepemilikan barang bukti ini. Iya, ini perkara ditangani dengan sangat kontroversial. Ini sekarang publik benar-benar pasang mata melihat kinerja dari penyidik kejaksaan. Ya meskipun kalau kita lihat person by person mungkin mereka adalah penyidik-penyidik dengan rekam jejak yang sangat dikenal. Namun demikian ketika berhadapan dengan FA, mantan Jampitsus, tentu publik akan melihat apakah penyidik-penyidik ini bisa profesional, bisa independen, ataukah mereka akan tunduk kepada intervensi dari institusinya. Kalau soal apakah uang atau barang-barang berharga tersebut milik siapa, saya pikir dari sisi penyidik itu bukan yang sulit. Secara crime scientific identification, mungkin nanti bisa dilakukan pemeriksaan dari mulai sidik jari. Kalau dari sisi transaksi keuangan, bisa meminta bantuan kepada PPATK, bisa membongkar komunikasi digital para pihak, bisa meminta keterangan saksi-saksi yang mengurus barang-barang tersebut. Tentu tidak ada misalnya emas 74 kg tiba-tiba ada di dalam rumah. Ada yang memindahkan, ada yang membawa, ada yang menyimpan. Jadi itu semua bisa dilakukan pemeriksaan. Nah, Mbak Deandra, yang menarik adalah karena ini juga dikenakan pasal TPPU, tindak pidana pencucian uang, di dalam pasal 77 dan 78, di sana dikenal pembalikan beban pembuktian, yaitu bahwa nantinya justru terdakwa yang wajib membuktikan bahwa dari mana harta kekayaan itu diperoleh. Masuk akal tidak? Seseorang punya emas 74 kg, ya kalau pengusaha besar mungkin masuk akal ya. Tetapi kalau untuk seorang penegak hukum misalnya, dari mana harta itu diperoleh? Padahal emas itu ada di dalam rumahnya. Kalau itu rumahnya sudah diakui oleh yang bersangkutan, tetapi kan yang tidak diakui adalah itu bukan punya dia, lantas punya siapa? Apakah itu punya orang lain? Kalau punya orang lain, apakah itu kemudian wajar, logis ketika misalnya berada di dalam rumahnya? Kalau punya orang lain, kenapa tidak ditaruh di safe deposit box misalnya, atau tidak ditaruh di tempat pemiliknya gitu ya? Jadi nanti kalau dari sisi penyidikan, saya sangat percaya penyidik termasuk penyidik dari kejaksaan akan sangat mampu untuk membuktikan kaitan barang-barang tersebut dengan pelaku tindak pidananya. Saya sangat yakin bahwa penyidik cukup untuk bisa membongkar jejaring dari FA ini. Pertanyaannya adalah apakah mereka mau dan bisa untuk keluar dari bentuk-bentuk tekanan? Apakah mereka siap untuk bersikap independen dan objektif yang mungkin saja akan mengakibatkan benturan dengan pejabat-pejabat yang sekarang masih menjabat di Kejaksaan Agung. Mbak Adriandra. Oke, Prof. Kiki, bagaimana menurut Anda, apakah siap nih bisa independen dalam menyidik kasus ini? Nggak mungkin lah independen. Cuman independensi itu derajatnya berapa gitu. Kalau 100% nggak mungkin itu. Sudah jelas di kultur Indonesia itu tidak bisa begitu. Apalagi ini belum di Polda Metro udah didatangi pasukan bersenjata, loreng, kan gitu. Nah, apalagi di dalam proses nanti ke intervensi itu sudah dipastikan ada. Wong Menhan aja datang terus apa nggak takut tuh penyidiknya. Jadi kalau soal independensi saya nggak percaya. Mungkin ada 1-2 nanti jaksanya yang berani, ya kita tunggulah. Kita kasih hadiah nanti dia jadi apa kek gitu. Kalau dia berani melawan dan mengumumkan siapa yang mengintervensi gitu. Dibuka aja. Ini musim buka-bukaan kok. Kalau Prof. Zainur bagaimana? Anda melihatnya siap tidak penyidik ini? Ya ini kan seluruh Republik nonton ya, memperhatikan, mengawasi mereka. Sejarah akan mencatat. Ini beban sangat besar di tim 9 ini, para penyidik yang sangat-sangat senior di kejaksaan. Apakah mereka akan dapat menegakkan hukum? Kalau
Mbak Diandra lihat ya, salah satu simbol hukum itu kan Dewi Keadilan yang ditutup matanya ya. Artinya itu kan akan harus equality before the law. Sebagaimana para penegak hukum ini biasa menegakkan hukum kepada rakyat. Kan mereka tidak pandang bulu, mereka sesuai dengan aturan hukumnya. Nah sekarang apakah aturan hukum itu akan bisa diterapkan kepada pejabat-pejabat penegak hukum di level yang tertinggi ini gitu kan. Nah menurut saya kalau mereka mampu maka mereka akan tercatat dalam sejarah bahwa mereka mampu membongkar jejaring mafia peradilan di tubuh kejaksaan. Tapi kalau mereka tidak mampu, ya rakyat akan bilang, oh ini memang mengutamakan esprit de corps di atas hukum. Jadi tidak ada itu equality before the law. Paling akan dilokalisir, berhenti kepada pelaku-pelaku tertentu. Bahkan ada sebagian pihak juga yang meragukan, ini sebenarnya FA ini nanti kira-kira akan benar-benar bisa terjerat atau akan lolos gitu. Yang kedua, harapan publik FA harus dapat terjerat, mempertanggungjawabkan perbuatannya gitu ya. Apakah semua hartanya akan bisa benar-benar terbongkar? Yang ketiga, kalau memang itu juga bisa, apakah jejaringnya itu bisa dibongkar secara tuntas? Nah, tentu keraguan publik sangat tinggi. Nah, keraguan yang publik tinggi, yang sangat tinggi itu harus dijawab oleh kejaksaan. Mereka akan menghadapi pilihan, apakah mereka ingin tercatat dalam sejarah Korps Adiaksa sebagai orang yang memang benar-benar berani untuk menegakkan hukum, atau mereka menjadi bagian dari pihak-pihak yang mengkhianati Ibu Pertiwi karena mereka mengutamakan esprit de corps dan mencampakkan prinsip persamaan di hadapan hukum. Mbak Diandra. Baik. Prof. Kiki, tadi Anda menyampaikan intervensi ini sudah dipastikan ada. Apakah ini memberikan satu kemungkinan bahwa Febri Adriansyah bisa lolos dari jerat hukum? Ya, sulitnya begini ya, jaring itu sudah begitu luas. Itu yang di mata publik didapat 74 batang emas kiloan. Nah, yang tidak banyak orang tahu, tapi kalau orang ekonomi, orang ini pasti tahu, adalah ada 16 perusahaan untuk TPPU. 16 perusahaan yang dibentuk oleh Febri dan ditempatkan orang-orangnya di situ. Orang-orangnya itu saja, termasuk Don Rito yang belum jadi Don Corleone. Baik. Nah, jadi kita carilah itu. Kenapa ada 16 perusahaan yang investasinya triliunan ini? Nyangkut banyak orang. Baik. Ya. Baik, terima kasih banyak Prof. Kiki. Pak Zainur sudah bergabung dengan Anju sore hari ini. Salam sehat selalu Bapak-Bapak. Selamat beraktivitas kembali. Selamat sore.